Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ules Hanas dengan NIM 67051940013. Nama saya Raden Deva Gendayana Adha dengan NIM 67051940030. Nah, pada video terakhir dari proyek kami ini, kami akan menampilkan semua rancangan yang udah kita rancang dari uji kom pertama, kedua, dan ketiga, dan disatukan di video terakhir ini. Dan ini hasil akhirnya. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan dulu latar belakang dari proyek kami ini, dari tugas kami ini, disampaikan oleh Raden Deva. Perawatan tanaman merupakan kegiatan rutin dan penting untuk menjaga tanaman tetap sehat dan terawat. Perawatan tanaman meliputi banyak aspek, yaitu penyiraman, peremajaan, pemberian pupuk, dan lainnya. Begitu banyak jenis tanaman dengan bentuk perawatan yang berbeda-beda, dan semua perawatan tersebut biasanya dilakukan secara manual, walaupun jenis tanaman sangatlah beragam. Air tetap menjadi sumber kehidupan utama bagi seluruh tanaman untuk membantu proses fotosintesis, terutama pada tanaman hidroponik yang hidup mengandalkan nutrisi dari air. Pembuatan alat ini memanfaatkan mikrokontrol Arduino Uno dan juga Node MCU yang akan berfungsi sebagai otak dari alat yang akan digunakan untuk monitoring tanaman hidroponik ini. Dibantu dengan berbagai macam sensor, yaitu pertama sensor jarak atau ultrasonik HCSR 04 sebagai pendeteksi untuk ketinggian tersedianya air, dan sensor kelembapan dan suhu, yaitu sensor DHT11 untuk mendeteksi kelembapan dan suhu di sekitar tanaman hidroponik, di mana nantinya akan ditampilkan pada layar LCD dan data akan dikirimkan ke Android melalui aplikasi Telegram. Pertama-tama kita masukkan input sensor DHT, city boot, terus trig pin kita masukkan ke D4, dan pin D1. Kita masukkan SSID, WiFi, string sesuai dengan WiFi yang kita pakai, nama WiFi-nya, lalu passwordnya, lalu masukkan nomor token yang sudah dibuat pada aplikasi Telegramnya, lalu dimasukin ID tokennya, itu opsi, mau dimasukin mau tidak masalah. Lalu plot TK, ini untuk sensor DHT 11 4 DT11, long duration distance itu untuk sensor jarak. Kita masuk ke pocket setup, serial biginnya 9600 untuk mulai DHT begin. Pin mode di pin trig pin itu outputnya, dan echo pin itu input. Untuk memulai serial print in, memulai Telegram, dan menyambungkan itu kita masuk dulu ke SSID, yaitu WiFi-nya dengan MyBoot UV Connect. SSID untuk masuk ke WiFi-nya, nama WiFi dan passwordnya. Dan untuk ke Telegramnya itu kita memasukkan tokennya. Nah, jika untuk mengetes connection-nya, serial pin itu yang keluar koneksi terhubung, dan kita masukkan SSID-nya. Else, jika tidak bisa, berarti Error. Serial pin-nya akan mengeluarkan kata-kata ini, error. Nah, pada bagian void loop, pertama-tama masukkan long duration dan distance-nya, digital write trig pin-nya sebagai low, terus delay microsecond-nya 2. Selanjutnya digital write trig pin high, delay microsecond-nya 10. Masukkan duration, pulse long, echo pin, dia high. Distance, masukkan rumus jaraknya, terus di serial prints inputannya distance, nanti dia akan muncul jarak titik sentimeter. Di serial print long-nya garis miring n. Terus pesan pada telegramnya TB message, kita kodekan MSG. Lalu dia jika mendapatkan pesan baru, nah kodenya ini inputannya message, nanti dia akan
jika kita tulis start, nanti dia akan mengirim string balasan. Nah, string balasannya nanti kita kirim start, dia akan ngeluarin tulisan sensor, pilihan sensor dan pilihan jarak. Nah, ntar di serial monitornya keluar tulisan mengirim pesan hanya di serial monitor. Lalu dia akan mengirim pesan balik balasan sesuai balasan yang sudah kita buat. Terus, lalu jika kita mengirim tulisan atau kita memilih sensor, dia akan terbaca dulu di serial monitor, di tulisannya mengirim pesan. Lalu ini H DHT rate humidity dan T itu DHT rate temperatur untuk suhu. Lalu serial printnya failed to read from DHT sensor jika gagal mau ngebacanya, nanti dia akan tampil failed to read from DHT sensor. Nah, nanti jika kita ngirim atau tulis sensor, nanti dia akan mengirim balasan. Nah, stringnya itu pertama pembaca sensor DHT11 sebagai judulnya, lalu dia suhu, nanti akan tampil suhunya berapa. Di sini string, terus derajat Celcius, lalu kelembapan berapa, nanti dimasukin T-nya ini sebagai temperatur tadi, kelembapan H, kodenya H, kelembapan. Lalu dia akan mengirim pesan balasan yang sudah kita buat ini di sini. Lalu jika kita ngirim atau milih pilihan jarak, garis miring jarak, dia akan mengirim pesan dulu ke serial monitor. Jika jika tidak berhasil, dia akan terbaca di serial monitornya fail to read from HCSR04. Lalu kita buat string balasannya. Pertama kita buat judulnya pembaca sensor jarak. Nah, lalu kita buat jarak titik 2. Nah, kita masukkan distance-nya ini biar agar terbaca. Lalu kita tulis string. Nah, mau apa satuannya cm atau kilometer, yaitu opsi. Lalu botnya akan mengirim pesan balasan. Balasannya sesuai yang sudah kita buat dengan delay 500. Pertama kita masukkan library Liquid Crystal I2C karena kita menggunakan LCD yang terhubung I2C, dan kita memakai ukuran 20x4 dan encoder dari sensor DHT11. Kita masukkan pinnya kedua, pin jenis DHT. Lalu inputan trig pin kita masukkan ke pin 10, echo pin 9. Nah, ini duration distance untuk inputan sensor jarak, dan ini power pin pin 3 itu untuk pengganti VCC atau 5 volt dari sensor DHT11. Kita masuk ke point setup. Nah, ini LCD backlight ini untuk message ke LCD-nya, dan ini untuk pin power sebagai output. Pin power pin output ini untuk berdefault menilai low. Nah, power pinnya di sini low, serial begin-nya 9600 untuk mulai sensor DHT begin. Trig pinnya untuk output dan echo pin input sama, serial begin-nya 9600. Masuk ke void loop. Ini digital write, trig pinnya low dan delay microsecond-nya 2. Kita trig pinnya high, delay microsecond-nya 10. Terus digital write trig pin low. Duration pulse in itu echo pin high. Lalu distance masukkan rumus jaraknya. Terus serial print ngeprint untuk menampilkan jarak. Lalu printnya itu dari distance, perintah distance. Terus print learn-nya itu untuk cm atau satuannya. Dan untuk digital write power pin high, masukkan float kelembapan, itu DHT rate humidity, dan float suhu DHT rate temperatur, itu untuk perintah sensor suhu. Untuk serial print untuk mencetak kelembapan, dia masukkan perintah kelembapan sesuai dengan floatnya. Lalu untuk serial print suhu, masukkan perintah suhu sesuai dengan floatnya. Lanjut ke LCD-nya, LCD clear, LCD set kursor di 0,0 itu dia mencetak kelembapan. Di set kursor 11,0 untuk
untuk perintah kelembapannya. Untuk di LCD set kursor 0,1 dia mencetak suhu, set kursornya 5,1 untuk perintah suhunya. Di LCD set kursor 0,2 dia akan mencetak tulisan jarak, dan set kursor 6,2 dia akan ngeprint perintah distance-nya. Lalu LCD 8,2 di set kursor 8,2 dia akan mencetak satuannya yaitu cm. Nah, di sini kita menambahkan tulisan di bawahnya dengan perintah LCD set kursor kita letakkan di 0,3. Nah, dia akan mencetak tulisan tanaman hidroponik sesuai dengan judul kita dengan delay 1000. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada aplikasi Telegram dengan cara pertama membuka bot yang sudah kita buat. Nah, di sini saya udah melakukan pengujian. Jika kita klik start, garis miring start, dia akan keluar pilihan sensor. Dan kita klik sensor, dia akan membaca suhu sensor suhunya. Lalu jika kita klik jarak atau kita tulis garis miring jarak, nanti dia akan membaca jarak sesuai dengan sensornya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian, atau inilah hasil dari proyek kami. Di sini kami letakkan prototipenya di tengah-tengah dari akuarium atau nanti yang akan diletakkan tanaman hidroponiknya. Nah, di sini sudah diisi air. Di atasnya kami letakkan styrofoam. Kenapa styrofoam? Karena nanti disitulah tempat tanamannya ditanam atau diletakkan agar akarnya bisa menyentuh air, dan styrofoam juga bisa mengambang di air. Nah, di sini kenapa kami menggunakan akrilik? Karena alasan pertama agar bisa terlihat alat-alatnya atau mesinnya dari luar. Nah, di sini kami buat LCD-nya miring ke atas agar dapat mudah terlihat dari depan. Nah, di situ terlihat tampilan kelembapan, suhu, jarak, dan judul proyek kita. Dari hasil analisa yang telah didapat dari pengujian ini berjalan dengan baik. Jika saya mengirim pesan sensor pada bot di Telegram, maka pesan tersebut akan terbaca terlebih dahulu oleh serial monitor. Lalu pesan informasi akan dikirim balik oleh bot Telegram. Dan untuk saran pengembangan sistem, bisa menambahkan sensor lainnya untuk menambahkan fitur monitoring pada bot Telegram. Dan tambahan lagi untuk saran pengembangan sistem, Bisa menambahkan fitur controlling untuk si proyeknya agar bisa mengkontrol penambahan nutrisi ke tanaman hidroponiknya. Baik, itu saja yang bisa kami presentasikan, kami paparkan untuk video terakhir kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.